itu di GMS atau di ROSC itu bukan program. Pemuritan di GMS itu adalah DNA atau identitas. Jadi kalau program diambil, ya programnya dihilangkan, gerejanya masih, oh ya tahulah ini gereja A, gereja B, gereja C, ya. Tapi kalau pemuritan di GMS itu diambil, itu nggak ada bentuknya GMS. Karena GMS itu DNA-nya adalah identitasnya pemuritan. Kenapa kita bisa ada begitu banyak, begitu cepat? Karena hari ini dari orang yang pertama kali nangis di tempat ini, memberikan hidupnya, harus kelihatan soalnya, harus memberikan hidupnya di tempat ini, nangis-nangis, bertobat, terima Tuhan, lalu harus masuk ke connect group, di situ digesek, dibentuk, diajarin kamu nggak boleh ngutang lagi, kamu nggak boleh ngerokok lagi, kamu nggak boleh kasar lagi sama istrimu, kamu nggak boleh begitu sama anakmu. Diproses, dibentuk, dirubah hidupnya, dimuridkan di dalam connect group. Diajarin harus MSC 1, MSC 2, MSC 3. Saudara tahu jemaat itu beda sama murid. Kalau Anda datang setiap hari Minggu, itu nggak jamin Anda itu murid. Jemaat tidak. Kalau murid, itu hatinya mau diajak, hatinya mau belajar. Kalau jemaat, cari makanan rohani sesuai dengan kebutuhannya dia. Tapi kalau murid, itu makan untuk pertumbuhan dia. Karena ada makanan yang junk food, benar ya? Tapi ada makanan yang memberikan kita pertumbuhan dan kesehatan rohani. Murid itu mau belajar dan mau diajar. Jadi makanya ada MSC 1, MSC 2, MSC 3, My Spiritual Journey gitu ya. Kelas pemuritan 1, kelas pemuritan 2, kelas pemuritan 3. Lalu ada CG 1, training untuk jadi CGL 1, CGL 2, CGL 3 gitu ya. Loh, banyak gereja loh punya itu. Banyak gereja yang punya program, banyak gereja punya kelas pemuritan. Tapi pertanyaannya, apakah setelah ikut kelasnya jadi murid apa enggak? Apa hanya jadi pengetahuan yang ada di kepala, tapi membuat kita jadi sombong rohani, aku lebih tahu daripadamu, tapi tidak ditunjukkan dengan karakter yang mau melayani, dengan kerendahan hati. Di GMS, saya berani jamin, ini gereja bukan gereja yang sempurna. Gereja yang banyak orang, malah lebih banyak orang yang akan bergesek Anda. Kalau gereja kecil kan, ya ketemu berapa orang sih, ya nggak mungkin. Ini makin banyak, makin kemungkinan besar digesek pasti ada. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Tapi di gereja ini pasti Anda akan dimulihkan. Di gereja ini, Anda yang tadinya nggak bisa khotbah, sharing aja gemeteran, ya, saya berani jamin sebentar lagi Anda akan jadi saksinya Kristus. Kita nih begitu percaya sama CG, sampai saya sama istri saya itu udah masih CG. Kalau title atau posisi saya, Bapak Ibu sekalian, saya dipercaya untuk mengembalakan gembala regional USA sama Kanada. Jadi saya keliling-keliling Amerika. Saudara tahu, saya setiap hari Selasa sama istri saya datang ke CG. Datang. Yang capai firman Tuhan itu masih baru belajar. Kadang dia kalau saya datang rada getar-getar Bapak Ibu sekalian gitu ya. Saya bilang nggak usah khawatir, tenang aja. Saya juga baru belajar, masih belajar sampai sekarang gitu ya. Kalau sekarang over PD mereka gitu ya. Ya, tapi datang. Nah, Bu Ella pernah datang ke CG saya, betul ya Ibu Ella ya. Teman sama Amali pernah datang gitu ya. CG-nya lucu-lucu anaknya semuanya. Tapi simple, sederhana. Sharingnya itu paling 15 menit, 20 menit. Tapi buat orang yang tidak pernah sharing sama sekali,
Dari orang yang malu-malu, ngajak jiwa tuh malu-malu gitu ya, hari ini bisa jadi seorang penginjil yang luar biasa. Amin, amin Bapak Ibu sekalian. Gereja yang Tuhan cintai harusnya menjadi gereja yang memberikan, bukan hanya mengubah kehidupan, tapi gereja yang membuat Anda jadi murid Kristus. Murid itu mau belajar, mau diajar. Artinya apa? Pasti akan ada pemimpin yang masuk dalam kehidupan Anda, yang akan menggesek Anda, kasih kata-kata yang akan seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, yang membuat nggak enak gitu ya, tapi membuat Anda tidak kabur. Karena murid tidak kabur, jemaat bisa kabur kalau murid nggak kabur. Kalau murid mau diajar. Amin. Amin. Saya sama Pastor Togar, kita ini saling menggesek Bapak Ibu sekalian. Pasti ada kata-kata yang saya katakan atau dia katakan juga melukai hati kita atau menggesek kita. Nggak melukai lah ya, karena kita sudah kenal cukup lama, jadi saya sering tahu. Tapi ada kata-kata yang membuat saya mikir gitu ya, atau membuat dia juga mikir gitu ya. Kata-kata yang bisa teguran, kata-kata yang bisa menguatkan. Kalau menguatkan kan happy-happy, betul nggak Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau kata-kata yang aduh, kenapa sih apa? Nah itu baru pemuritan bisa terjadi. Yang kita bangun, yang membuat Anda nggak bakal lupa rumah Tuhan, adalah ketika Anda memberikan hidup Anda di altar. Ketika hidup Anda berubah jadi seorang yang lebih baik, dan ketika Anda mulai bangkit, dilatih, jadi masuk dalam rencana yang luar biasa. Saya kenal Bu Ella nggak lama Bapak Ibu sekalian, jarang ketemu juga ya Bu Ella, jarang banget gitu ketemu. Dia di Atlanta, saya di Surabaya, saya lagi makan rawon, dia lagi makan yang lain gitu ya, makan steak gitu ya. Tapi tadi saya kok dikasih durian, saya juga bingung gitu. Ternyata ada durian gitu ya. Dikasih durian, enak banget di Atlanta itu. Anyway, saya kenal Bu Ella tak lama, baru. Tapi saya melihat hidupnya berubah. Dalam berapa bulan, saya melihat, wah, ini berbeda dengan saya bertemu beberapa bulan yang lalu. On fire buat Tuhan, semangat untuk bisa melayani Tuhan. Saya bilang, yang begini baru namanya pemuritan. Amin. Dan bayangkan ya, semuanya ini terjadi hanya lewat Zoom, hanya lewat sosial media atau platform itu apa, Zoom, elektronik. Gimana kalau tatap muka terjadi? Wah, pasti luar biasa. Amin. Jadi mari jangan puas kalau Anda hanya jadi jemaat saja. Anda harus jadi murid. Tapi murid harus bisa belajar, harus diajar. Murid itu punya komitmen.